Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Dini Risma, Amin Indikator 8049 akan mempresentasikan mengenai proposal tugas akhir. Di sini ada poin-poin yang akan saya jelaskan: permasalahan yang ditemui, solusi yang diusulkan, produk yang akan dihasilkan, manfaat produk, proses bisnis, alur kerja sistem, tabel fungsional sistem, hardware dan software yang akan digunakan. Kemudian 271.066.000 jiwa merupakan angka yang cukup besar, bukan? Permasalahan yang ditemui untuk jumlah penduduk yang ada di Indonesia, data terakhir tercatat pada tahun 2015 sebesar 238.518.000 jiwa di Indonesia, dan diproyeksikan pada 2020 akan meningkat sebanyak 271.066.000 jiwa, merupakan data dari BPS 2020. Prolanis merupakan sistem pelayanan kesehatan terintegrasi yang melibatkan pasien dengan penyakit-penyakit kronis agar memperoleh kualitas hidup yang lebih baik. Permasalahan yang dihadapi Prolanis saat ini adalah bagian pendataan pasien yang masih belum terkomputerisasi sehingga rawan akan human error dan data yang hilang atau tertukar. Dalam mengelola data masih manual menggunakan hard file, sehingga saat laporan ada data yang hilang, data tahunan yang hilang maupun tertukar. Solusi yang diusulkan berdasarkan permasalahan yang penulis temui, penulis mengusulkan untuk membuat sebuah sistem informasi yang bisa digunakan untuk mengolah data dari pasien Prolanis sehingga data menjadi lebih terkelola dengan baik. Dalam sistem ini terdapat input untuk data pasien, dan produk yang dihasilkan akan berupa sistem informasi yang terdapat input untuk data pasien meliputi input nama, jenis kelamin, alamat, riwayat periksa, dan lain-lain. Untuk manfaat produk sendiri, yang pertama dapat mengurangi resiko human error dalam proses mengolah data Prolanis. Yang kedua, mempermudah admin dalam mengelola data Prolanis. Yang ketiga, mempermudah jika ingin mencari data dari pasien. Yang keempat, informasi perkembangan dan tindakan medis yang diberikan ke pasien. Selanjutnya adalah proses bisnis. Untuk proses bisnisnya sendiri diawali dengan pasien datang ke puskesmas. Jika pasien sudah pernah berobat, maka admin akan mencari data pasien. Data dicari di dalam database. Jika pasien belum pernah berobat, maka akan membuat data pasien baru. Setelah itu perawat akan melakukan pemeriksaan vital sign, dan setelah itu perawat akan melakukan pemeriksaan data ke dalam sistem. Data pemeriksaan masuk ke dalam database. Selanjutnya baru pasien dapat menemui dokter di ruangannya. Setelah itu dokter melakukan pemeriksaan dan tindakan. Langkah selanjutnya, dokter memasukkan data rekam medis ke sistem. Setelah itu pasien bisa menerima obat, dan data rekam medis dari dokter tadi bisa masuk ke dalam database. Kurang lebih untuk proses bisnisnya sendiri, prosesnya seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah alur kerja sistem, dimulai dari login, menampilkan halaman utama, yang selanjutnya memilih menu data pasien, kemudian menampilkan data pasien. Yang selanjutnya terdapat tombol mencari data pasien maupun mengubah form ubah data. Jika memilih cari data pasien, maka akan langsung masuk ke dalam database. Tapi jika memilih menampilkan form ubah data, maka yang muncul adalah form input data perubahan pasien. Untuk alur kerja sistem kurang lebih seperti itu. Dan yang selanjutnya adalah tabel fungsional sistem, kebutuhan fungsional sistem menggunakan kode SIP yang dimulai dari SIP 001 sampai SIP 005, yang dimana semua aktornya adalah admin. Yang pertama, sistem dapat menampilkan data pasien. Yang kedua, sistem dapat menambahkan data pasien. Yang ketiga, sistem dapat menghapus data pasien. Yang keempat, sistem dapat menampilkan rekam medis pasien. Dan yang terakhir,
sistem dapat menampilkan riwayat periksa pasien. Kemudian untuk hardware dan software yang digunakan yaitu laptop dengan prosesor Intel Core i3 dengan RAM minimal 2GB, sedangkan software yang digunakan adalah text editor Sublime Text, kemudian frameworknya adalah CodeIgniter, dan web servernya Exam. Untuk database manajemen menggunakan MySQL, dan bahasa pemrograman sistemnya menggunakan PHP. Untuk tinjauan produk sendiri, dikarenakan belum ada sistem informasi prolanis yang bisa dibandingkan, penulis membandingkan produk yang dibuat dengan sistem informasi kesehatan dengan judul Sistem Informasi Pelayanan Puskesmas Berbasis Web dari Jenny Sundari 2016. Pada jurnal ini dijelaskan bahwa telah dibuat sistem informasi puskesmas berbasis web yang dibuat dikarenakan permasalahan peregistrasian dan pengambilan nomor antrian puskesmas yang secara manual. Hal tersebut dinilai tidak efektif dikarenakan cukup menyita waktu. Kemudian yang tinjauan produk kedua adalah jurnal berjudul Perancangan Sistem Informasi Rawat Jalan Berbasis Web pada Puskesmas Winong, karya Ahmad Syukron Nur Hasan tahun 2015. Sedangkan pada jurnal ini dijelaskan bahwa telah dibuat sistem informasi rawat jalan berbasis web. Sistem ini dibuat karena data yang ada di puskesmas masih diolah dalam bentuk hard file sehingga rawan akan human error, contohnya data yang hilang maupun tertukar. Bagian pendaftaran di puskesmas ini harus melalui pihak tata usaha dari puskesmas. Selain itu, medis dari pasien. Itu adalah contoh perbedaan sistem informasi kesehatan dengan sistem prolanis yang akan dibuat ke depannya, dibuat oleh penulis. Untuk fiturnya, konektivitas dengan web, seluruh sistem informasi yang dibandingkan ini sama, bisa connect dengan web. Perbedaannya mungkin hanya pada data rekam medisnya saja. Kemudian mungkin ada yang ingin ditanyakan. Jika tidak ada, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Ini adalah gambaran dari tugas akhir yang akan dibuat pada semester 6. Mungkin rancangannya masih berupa rancangan yang belum mendetail. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.